membahagiakan umat Rasulullah, ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya tercatat orang-orang yang bisa senantiasa menghimungi, membahagiakan Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang saatnya kita membicarakan kayak apa kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau saya tanya, semuanya cinta nggak sama Nabi? Ini yang jawab baru 20%. Cinta nggak sama Nabi? Cinta mati nggak sama Nabi? Semuanya udah cinta mati nih sama Nabi. Buktinya apa? Nah, sekarang kita bahas bukti. Tadi Bapak Panitia menyampaikan, perwakilan camat menyampaikan bukti cinta nih. Bukti cinta. Bukti cinta, buktinya cintanya kita sama Nabi itu apa? Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada sang Nabi? Apakah hanya cukup membuktikan cinta setahun sekali? Kira-kira gimana? Ibu-ibu kalau punya suami, membuktikan atau menampakkan cintanya kepada pian itu hanya setahun sekali. Kira-kira gimana perasaan pian? Bahagia atau sedih? Sedih atau bahagia? Ulun tanya ibu-ibu, bapak-bapak diam. Ibu-ibu kalau punya suami katanya cinta, tapi membuktikan cintanya sama pian, membuktikan menampakkan cintanya sama pian, itu hanya setahun sekali. Ulun tanya, jujur ya jawabnya, kira-kira kalau suami kayak itu bahagia atau sedih? Sedih atau bahagia? Sedih atau sedih banget? Bapak-bapak kalau dibalik misalkan, ibu-ibu itu cintanya sama pian yang hanya ditampakkan setahun sekali. Kira-kira nyari lagi nggak Pak? Saya nggak nanya sedih apa enggak. Nyari lagi nggak? Lo nyari. Awas lo, hati-hati lo. Kalau perempuan hanya bisa sedih aja tuh. Tapi kalau laki-laki, awas lo Bu. Kalau hanya setahun sekali menampakkan cinta kepada sang suami, suami siap nyari. Bukan saya ini, karena istri saya yang lihat live streaming nih. Ayo, coba kita sama pasangan, kalau pasangan kita ternyata hanya membuktikan cintanya kepada kita setahun sekali, kita kecewa, betul? Bagaimana Nabi Muhammad? Kita menampakkan cinta kita, membuktikan cinta kita hanya setahun sekali. Kapan? Ketika peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dibimbing oleh Allah untuk terus membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Dengan 3 hal. Catat baik-baik. Kalau 3 hal ini kita lakukan, maka kita akan termasuk orang-orang yang senantiasa membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Gak usah koar-koar, kada usah gembor-gembor, kada usah teriak-teriak sebagai mengaku-ngaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, tapi 3 hal ini gak kita lakukan. Walaupun kita gak koar-koar sebagai pecinta Nabi, tapi kalau 3 perkara ini kita lakukan, maka Nabi sudah mengakui kita sebagai pecinta sejatinya. Pecinta sejati Nabi Muhammad pasti mengamalkan 3 perkara ini. Tolong dicatat, kata Bapak Sekcam tadi, adik-adik yang sekolah ini catat, ini keluar di ujian. Nilainya paling besar ini. Nggak bisa jawab ini nggak lulus. Ayo semuanya diingat-ingat, dicatat 3 perkara yang apabila kita amalkan, maka pasti kita akan tercatat sebagai pecinta Nabi Muhammad sejati. Pecinta sejati Nabi Muhammad pasti mengamalkan 3 perkara ini. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Tinggal 10 menit nih, maksimalkan nih. Makanya jangan ngomong sendiri, jangan tidur. 3 hal yang apabila kita amalkan, maka kita akan tercatat sebagai pecinta Nabi Muhammad, pecinta sejati. Apa itu? Setiap orang yang cinta sama Nabi Muhammad pasti yang pertama adalah bisa melakukan tarkul ma'asi, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Orang yang cinta tidak akan menyakiti,
Orang yang cinta tidak akan melukai. Orang yang cinta tidak akan membuat yang dicintai itu sedih. Kenapa? Karena cinta. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, terus kita maksiat, dan perlu kita ketahui bahwasanya yang paling menyakiti hati Nabi Muhammad adalah maksiat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Kalau dulu orang-orang Quraisy menyakiti Nabi dengan dilempari batu, orang-orang kafir menyakiti Nabi dengan cacian, dengan hinaan, dengan fitnahan, bahkan beliau sujud di depan Ka'bah, sujud, tiba-tiba itu orang-orang kafir Quraisy Mekah, mereka menyuruh budak mereka untuk mengambil jeroan unta yang sudah busuk, diletakkan di punggungnya Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah. Itu cara mereka menyakiti hati Nabi Muhammad. Bahkan ada di antara mereka yang berani menampar muka indah, muka mulia Nabi Muhammad. Ada di antara mereka yang meludahi Nabi Muhammad, meludahi wajahnya Nabi Muhammad. Itu cara mereka untuk menyakiti hati Nabi Muhammad. Kira-kira dari kita, ada nggak yang berani melakukan itu semuanya? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Dan kita nggak akan mau, nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita cinta kuat kepada Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, kenapa kita masih maksiat kepada Allah? Kenapa kita ini masih suka bermaksiat? Kalau dulu Nabi disakiti, tersakiti dengan cacian, fitnahan, hinaan, dilempari batu, lempari kotoran, diludahi. Kalau sekarang Nabi itu akan sedih. Nabi itu akan sedih ketika melihat satu aja dari umatnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali maksiat yang kita lakukan berarti kita telah mengecewakan Nabi Muhammad.